Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, tetap bersukacita, tetap bersyukur. Saya berdoa kita tetap bisa memelihara hati dan semangat dan berjalan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali belajar dengan gereja Pergamus. Dan menarik sekali karena gereja ini dipuji oleh Tuhan, walaupun mereka tinggal di tempat, di markas, di takhta atau sarang iblis, tapi mereka tetap kuat, tangguh. Kita akan kembali sedikit mempelajari tentang Pergamus ini. Jadi menurut para ahli, Simon Kistemaker berkata bahwa Asklepius adalah dewa penyembuhan. Jadi di sini ada banyak sekali penyembahan berhala. Pergamus adalah juga tempat penyembahan berhala yang luar biasa bagi masyarakatnya di situ karena latar belakangnya. Jadi kita perlu juga memahami hal ini sehingga kita bisa dapat gambaran kenapa Tuhan menyebut mereka berada di sarang iblis atau markasnya setan. Agnes Maria Layantara dalam tulisannya berkata, karena latar belakang inilah ada semacam ular yang kalau sudah lihat simbol, karena Simon Kistemaker berkata bahwa Asklepius adalah dewa penyembuhan yang menarik perhatian banyak orang-orang yang sakit secara jasmani, dan mereka menggunakan simbolnya adalah ular yang masih dipakai sekarang ini sebagai lambang kesehatan sampai saat ini. Walaupun saya juga mempercayai Bapak Ibu bahwa ini diambil juga dari kitab Keluaran ketika bangsa Israel membuat ular tembaga ketika ada peristiwa orang-orang Israel dipagut oleh ular tedung yang begitu ganas, dan Tuhan menyuruh dan setiap orang yang melihat kepada ular tembaga itu mereka sembuh. Hanya persoalannya terjadi penyimpangan, kehilangan kebenaran sejarahnya, tinggal ular tembaganya yang kemudian menjadi disembah. Nah, di sini dikatakan bahwa karenanya Pergamus dibangun dengan sebuah kuil penyembahan. Ada dewa Asklepius. Nah, ini di mana banyak orang sering pergi ke situ untuk mendapatkan kesembuhan. Dalam bukunya Agnes Maria Layantara berkata bahwa di kuil dewa Asklepius terdapat ular. Banyak orang yang menyembah di kuil itu, terutama orang sakit. Jadi orang sakit berkumpul pada malam hari untuk minta kesembuhan. Dan mereka percaya jika malam hari dewa Asklepius akan datang dengan tanda ular yang mematuk, mereka akan sembuh. Karena banyak orang datang ke Pergamus mencari kesembuhan, Steve Gregg mengatakan bahwa kota ini disebut Lourdes atau kota kesembuhan bagi orang atau agama tertentu, bagi dunia purba. Dan ini menganggap dan menyebut Asklepius dengan sebutan Soter yang artinya juru selamat. Herman Hoeksema berkata karena kuasa yang sebenarnya hanya merupakan khayalan dari dewa ini, ia pada mulanya dikenal sebagai Soter atau juru selamat. Ular atau simbol dari setan dipanggil, disebut, diterima, disembah sebagai juru selamat pada masa itu. Jadi setelah Romawi menjadi penguasa dunia, Romawi pun menaklukkan kota Pergamus dan merebutnya dari tangan Yunani, lalu menjadikan sebagai ibu kota provinsi Asia, sehingga di tangan Romawi Pergamus berkembang menjadi pusat politik dan agama. Orang-orang Romawi membangun sebuah kuil untuk Kaisar Romawi pada zaman setelah Kaisar Agustus tahun 129 sesudah Masehi, dan mereka memperkenalkan sistem penyembahan kepada kaisar-kaisar Romawi. Memang hampir di semua daerah Asia kecil pada waktu itu ada kuil penyembahan untuk kaisar-kaisar Romawi. Tetapi karena Pergamus adalah ibu kota provinsi, maka dia menjadi pusat atau sentral penyembahan kepada kaisar. Kuil-kuil yang dipersembahkan untuk Trajan dan Severus dibangun lebih banyak di kemudian hari. Pergamus telah menjadi pusat penyembahan terhadap kaisar untuk sementara waktu di kota ini. Menjadi saingan bagi kota Smyrna dan Efesus. Bagi kota itu diberi hak istimewa untuk menunjuk penjaga kuil atau pembersih kuil. Kota ini juga menjadi pusat administrasi pemerintahan Romawi di provinsi Asia. William Barclay berkata bahwa Pergamus adalah pusat administrasi Asia. Ini berarti Pergamus adalah pusat penyembahan kaisar untuk provinsi Asia. Penyembahan kepada dewa-dewa dan kaisar-kaisar Romawi adalah penyembahan berhala. Itu adalah pekerjaan iblis. Dan praktek ini hampir di seluruh Asia. Jadi boleh dikatakan bahwa iblis bekerja pada waktu itu di seluruh Asia. Begitu nyata manifestasinya lewat penyembahan berhala. Tetapi karena Pergamus adalah pusatnya,
maka Pergamus dianggap sebagai pusatnya iblis, di mana iblis bertakhta di sana. Makanya dalam ayat 13 Wahyu pasal 2, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis, di mana iblis diam. Dalam terjemahan lama menggunakan kata aku tahu di mana engkau diam, yaitu di tempat iblis bertakhta, di tempat iblis diam. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, aku tahu di mana kalian tinggal, yakni di tempat iblis di bertakhta atau di markas iblis. Wycliffe Bible Commentary berkata, bukit yang tinggi di belakang kota penuh dihiasi dengan kuil, dan di antaranya terdapat kuil yang besar untuk Zeus yang disebut Sotertheos, Allah Juru Selamat. Pergamon merupakan kota pertama di provinsi Asia yang mendirikan kuil untuk Agustus. Kota ini dikenal karena sekolah-sekolah kedokterannya, dan Asklepius, dewa kesehatan yang dilambangkan dalam bentuk ular, dipuja di tempat ini. Ramsay mengatakan jauh melebihi semua kota lainnya di provinsi Asia kecil. Kota ini memberikan kepada seorang wisatawan kesan bahwa ini adalah tempat orang yang berkuasa. Jadi sangat cocok bahwa di tempat ini dikatakan terdapat takhta iblis, tempat iblis bertakhta. Di tempat semacam inilah atau iblis bertakhta jemaat Kristen di Pergamus hadir dan hidup. Memang belum jelas asal-usul jemaat ini, tetapi kemungkinan besar jemaat ini didirikan oleh Rasul Paulus. Di Kisah Rasul dan 2 Korintus bahwa Paulus sempat mengadakan penginjilan di Troas. Kisah Rasul 6 ayat 8, 11 dikatakan begini, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ayat 11, lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Kisah Rasul 20 ayat 5 dan 6, mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sudah hari raya roti tidak beragi kami belayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. 2 Korintus 2:12, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Jadi Troas adalah tetangga dari Pergamus. Jadi ada kemungkinan bahwa gereja di Pergamus merupakan hasil penginjilan Rasul Paulus. Beradanya di jemaat Pergamus di tengah kota Pergamus yang adalah pusat penyembahan berhala, menunjuk pada gereja Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang bejat dan gelap. Jadi dengan kita mempelajari sedikit sejarah, kita tahu bahwa gereja ini berada pada kondisi tempat yang memang tidak mudah disarang setan, di markas iblis. Karena setiap roh jahat itu di satu tempat manifestasinya bisa beda-beda. Ada yang dia merupakan kekuatan narkobanya, mafianya, dan segala macam. Tapi di tengah itulah gereja Pergamus ada. Nah, saya berdoa bahwa intinya nggak peduli dimanapun Tuhan menempatkan kita. Intinya apakah kita menjadi terang dan garam. Bahkan jemaat di Pergamus dipuji oleh Tuhan. Walaupun mereka sedang berada di takhta iblis, di markas setan, tapi mereka tidak pernah menyangkal iman mereka. Saya berdoa biar lewat pembelajaran jemaat Pergamus kita dapat gambaran bahwa kita perlu tetap bersinar, menjadi terang, tidak menyangkal Tuhan, tetap memuji Dia. Bahkan dalam kondisi atau daerah yang betul-betul iblis berkuasa sekalipun. Saya berdoa biar kita semua dapat inspirasi dari renungan ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.